Detik-detik Kang Dedi turun dan tidak menyalami si Ono Surono jelma beleguk. Kang Dedi Mulyadi juga terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Berdiskusi sama orang yang lapar karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Juli. Duitnya kudu proses, lelang dikit. Juli. Warga Jawa Barat yang mencintai Kang Dedi Mulyadi ngumpul di sini ya. Ini ada seorang laki-laki namanya Ono Surono, kita highlight ya. Kita sorot ya. Ono Surono ini adalah wakil ketua DPRD Jawa Barat, berasal dari Partai PDI Perjuangan. Kita tahu lah ya semua politikus Partai PDI itu ya hampir tidak ada gunanya. Dan ini Ono Surono ini karena hatinya penuh dengan kebencian terhadap pemerintah dan segala macam, termasuk kepada Kang Dedi Mulyadi. Jadi karena dia ada kebencian, maka penilaiannya jadi tidak objektif. Ya, Kang Dedi Mulyadi yang coba membantu masyarakat yang sedang susah justru dimusuhin. Anda ingin mengatakan apa sih pada bagian ini sebenarnya? Ya kan kebanyakan dana-dana pemerintah itu kan digunakan hanya kegiatan rutin. Oke. Kan kebanyakan pembangunan itu infrastruktur wilayah tidak menjadi fokus utama kan? Kan kebanyakan lebih banyak pada kegiatan, semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel. Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita, kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditenggaknya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya.
Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Loh, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran kabupaten kota. Dia punya kewenangan itu? Kewenangan itu. Oke. Kan gampang. Gubernur punya otoritas. Kalau nyusun APBD, bupatinya panggil. Kepala dinasnya panggil. Boleh kita apresiasi sekali lagi Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber yang sudah berdiskusi. Tentu saja moderator kita Bapak Alvito Diano Magintings, sekaligus pemimpin dari redaksi Detik.com, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam rangkaian acara pada hari ini. Tadi diskusinya Deddy Mulyadi kini ramai diperbincangkan masyarakat usai dirinya disindir politisi Ono Surono. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan alasan di balik posisinya yang selalu berseberangan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Menurutnya, kritikan itu sebagai bukti kecintaan DPRD, terutama fraksi PDI Perjuangan, terhadap sang gubernur. Ono memiliki kewajiban untuk memberikan masukan kepada Deddy Mulyadi agar tak keluar dari jalur perundang-undangan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai gubernur. Sebelumnya, hubungan DPRD Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan dengan Deddy Mulyadi sempat memanas. Aksi walkout fraksi PDIP mewarnai rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah, Raperda, bersama Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, di gedung DPRD Jawa Barat. Fraksi PDIP memprotes pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang terkesan mendiskreditkan DPRD Jawa Barat. Anggota DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Doni Maradona, mengungkit superhero Superman saat menyampaikan protes dalam rapat paripurna tersebut. Aksi protes fraksi PDI Perjuangan itu berlanjut walkout setelah pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat paripurna. Satu, ya kan, kita kan terbuka kan? Boleh nggak diomongin? Kita kan terbuka kan? Nih, saya baca. Anggaran komunikasi 261 miliar. Komunikasi apa? Apa yang dikomunikasikan? Bang Jabar populer oleh TikTok-TikToknya Deddy Mulyadi. Saya nggak dibayar. Oleh TikTok saya ngomong di mana-mana, padahal ngasihnya cuma 400, 500. Bang Jabar peduli, Bang Jabar peduli. Itu saya lagi promosi sebenarnya. Bang Jabar peduli, Bang Jabar peduli. Lain Bang Jabar peduli, lain. Peduli. Akhirnya seluruh opini negatif. Ya mau tidak mau mempengaruhi harga saham. Naik 200. Nah, pertanyaan saya, hadiahkan saya 220 miliar. Ini harus segera dibenahi karena pimpinan ke depan.